Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kali ini adalah materi terakhir di praktikum statistika 2, yang mana apa yang akan kita bahas yaitu mengenai validitas dan reliabilitas, dan nanti ada satu metode lagi yaitu metode confirmatory factor analysis yang akan kita bahas di video pembelajaran terakhir di praktikum statistika 2 ini. Seperti saya sudah jelaskan mungkin di awal bahwa akan ada satu materi yang kita tidak pelajari di mata kuliah statistika 2, tapi kita pelajari atau teman-teman pelajari di mata kuliah psikometri, ya, belajar tentang validitas dan reliabilitas. Nanti saya coba kasih lihat bahwa salah satu metode yang seringkali dipakai juga untuk menguji validitas sama reliabilitas adalah melalui metode confirmatory factor analysis. Oke, ini sebelumnya saya review saja apa sih bedanya validitas dan reliabilitas, gitu ya, fungsinya apa. Oke, kenapa perlu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas? Tentunya ketika teman-teman semua melakukan sebuah penelitian, itu adalah melakukan proses untuk mengukur sesuatu, gitu ya, maupun itu konstruk atau variabel-variabel yang memang kalian mau ukur. Nah, untuk memperoleh kesimpulan yang tidak salah, otomatis kita juga harus memastikan bahwa alat ukur yang kita punya itu mampu mengukur apa yang kita mau ukur, gitu ya. Apalagi teman-teman di psikologi itu banyak berhadapan dengan variabel-variabel yang sifatnya adalah unobservable atau tidak bisa kita amati secara langsung, gitu ya. Sehingga teman-teman perlu mengkonstruk sebuah alat ukur, membuat kuesioner yang memang tadi mau mengukur variabel atau konstruk yang mau kita teliti. Nah, untuk memastikan bahwa alat ukur kita itu cukup baik atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka diperlukan alat ukur yang atau alat tes atau skala yang valid dan reliable. Nah, ini kita coba gambarkan apa bedanya validitas dan reliabilitas. Baik, di slide atau di layar, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada 4 gambar, gitu ya, untuk bisa mendeskripsikan apa sih validitas dan reliabilitas, gitu. Coba bayangkan kalau teman-teman bermain dart atau panah, gitu ya. Di situ kita punya titik fokusnya atau sasarannya itu ada di mana, ya letaknya ada di tengah, gitu ya. Validitas menggambarkan ketepatan sebuah pengukuran, sedangkan reliabilitas menggambarkan konsistensi dari alat ukur itu untuk mengukur apa yang mau kita ukur. Gambar pertama, kalau kita main dart berkali-kali, gitu ya, di sini hasilnya sangat menyebar dan jauh sekali dari sasaran kita, ya, yang di tengah ini adalah sasaran kita. Ini menggambarkan sebuah alat ukur yang dia tidak valid dan tidak reliable. Beda dengan yang sebelah kanan, ya, di sini. Dia mengumpul di satu titik, tapi titiknya tidak sesuai dengan titik sasaran dia. Artinya dia sudah cukup konsisten, tapi konsistennya tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau tujuan kita. Maka ini menggambarkan alat ukur yang reliable, tapi dia tidak valid. Ya. Lalu yang di sini, yang di bawah, di sini mendekati sasaran kita, tapi kalau kita lihat polanya, dia tidak cukup baik, ya, masih menyebar di luarnya. Nah, ini menggambarkan bahwa dia valid, tapi tidak reliable. Dan terakhir, tentunya ini yang baik, yang tepat di sasaran kita, dan ketika kita mainkan dartnya atau panahannya, dia berkali-kali juga masuk ke sasaran kita, ya, ke goalnya. Nah, ini mencerminkan alat ukur yang valid dan reliable. Yang kita mau yang mana? Tentunya yang terakhir, ya, yang sesuai dengan sasaran kita, dan pada saat kita melakukan pengukuran itu secara berulang kali, dia tetap konsisten menghasilkan hasil yang sama. Jadi, mengapa penting uji validitas dan reliabilitas? Untuk memastikan bahwa alat ukur kita sudah sesuai dan sudah mampu mengukur apa yang mau kita ukur.
Oke, di sini keyword pada saat kita melakukan uji validitas adalah mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya. Ya. Kalau saya mau mengukur atribut A, maka saya harus pastikan bahwa item-item pertanyaan saya memang akan mengukur atribut A. Ya, proses penurunannya teman-teman sudah pelajari di mata kuliah psikometri. Ya, sehingga nanti ketika suatu item itu mampu mengukur atribut yang mau kita ukur, maka kita bisa sebut dia sebagai atau item-itemnya valid, gitu ya. Tapi kalau tidak mampu mengukur apa yang mau kita ukur, maka item tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya, sebenarnya kalau secara teori, ini di buku Pak Hasan, itu kalau teman-teman pakai acuannya dari buku psikometrinya Pak Hasan, gitu ya. Di sini ada 3 jenis uji validitas, ada content related, ada kriteria related, dan terakhir construct related. Ya, yang mau kita bahas sekarang itu berkaitan di pengujian yang ketiga, yang construct related. Untuk yang 2 sebelumnya, ini bisa dibaca ulang ya, materi yang sudah disampaikan. Saya yakin sudah disampaikan juga di materi kuliah psikometrinya. Jadi saya akan fokus ke construct related, di mana di sini alat ukur dinyatakan valid jika berhubungan dengan konsep atau construct teoritis tentang aspek perilaku yang mau diukurnya. Jadi berhubungan dengan konstruk yang diukurnya. Nah, ada berbagai macam metode statistik yang bisa dipakai ketika kita mau melakukan pengujian validitas, khususnya pakai metode yang tadi, construct validity. Ya, di sini saya tampilkan ada 7 metode gitu ya. Ada metode diskriminan, ada analisis faktor, ada pakai uji korelasi yang minggu lalu sudah kita pelajari gitu ya, secara basicnya uji korelasi teman-teman udah tahu. Nah, hari ini kita akan coba bahas yang uji korelasi dan analisis faktor, khususnya secara khusus analisis faktornya adalah confirmatory factor analysis, untuk kita mencoba melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Ya. Nah, ini nanti kriteria validitasnya ada macam-macam bergantung dari referensinya. Kalau yang umum itu adalah kita biasanya mencari, atau ini yang paling basic, mencari korelasi antara item itu dengan total skornya. Dan nilai korelasinya di atas 0,3 biasanya ya. Tapi ada juga referensi yang menyebutkan dia harus di atas R tabel atau nilai signifikansinya kurang dari alfa gitu ya. Nanti teman-teman boleh pakai yang mana saja asalkan referensinya jelas gitu ya. Cuman kalau yang umum biasanya yang dipakai adalah yang kriteria pertama. Pada saat kita menghitung korelasi antara item itu dengan skor totalnya itu di atas 0,3. Sedangkan kalau pengujian reliabilitas tadi, keywordnya adalah konsistensi, artinya di sini reliabilitas pada dasarnya untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Kalau dapat dipercaya, artinya ketika kita melakukan pengukuran itu berulang kali, dia akan menghasilkan hasil yang relatif sama. Atau tadi istilahnya atau keywordnya adalah konsistensi. Ya. Nah, ini juga ada berbagai macam metode untuk melakukan uji reliabilitas. Ada test and retest, ada alternate form, ada single administration method. Yang akan kita bahas sekarang itu yang terakhir, yang single administration method. Untuk sisanya nanti teman-teman bisa baca di buku psikometri. Ya. Pada single administration method di sini basicnya atau dasarnya adalah tiap item dalam suatu alat ukur itu prinsipnya mengukur alat ukur itu sendiri. Artinya kalau tadi kita mau mengukur atribut A, ya kita harus pastikan bahwa item-item itu memang mengukur atribut A, bukan atribut B atau atribut C yang lain. Ya, prinsipnya adalah seperti ini. Dan metodenya yang paling umum yang sering kali dipakai untuk menjadi mengukur uji reliabilitas adalah alpha Cronbach.
ya, metode Alpha-Krombach. Dan nanti di sini instrumen atau alat ukur dikatakan reliable kalau nilai Alpha-Krombachnya itu di atas 0,7. Ini juga macam-macam ya kriterianya. Tergantung referensi yang kita pakai. Ada yang bilang di atas 0,8, ada yang bilang di atas 0,7 gitu. Jadi nanti kalian bergantung referensi yang akan kalian pakai. Di sini kalau saya akan pakainya adalah yang di atas 0,7. Ya. Oke, kita akan masuk ke contohnya. Saya ambil contoh kasusnya itu dari bukunya ini, Discovering Statistics Using SPSS. Jadi ini saya sudah potong gitu ya bukunya, teman-teman bisa baca di yang fullnya, tapi saya ambil sebagian saja untuk bisa menjelaskan atau mengambil kasus untuk pengujian analisis validitas dan reliabilitas. Di sini saya coba ambil kasusnya dari penelitian yang tadi ada di buku ini, Discovering Statistik Using SPSS. SPSS itu adalah salah satu jenis software statistik juga selain GISP gitu ya. Nah, di contoh research-nya di sini dijelaskan bahwa dia ingin mengukur SPSS anxiety, kecemasan seseorang terhadap SPSS gitu ya, terkait dengan pembelajaran statistik tentunya. Nah, di sini ada 23 item yang dicoba dikonstruk oleh penelitinya gitu ya. Dari mulai item pertama ada statistik makes me cry sampai dengan item terakhir itu ada 23 item tadi. Yang item terakhir adalah if I am good at statistics, people will think I am a nerd gitu ya. Jadi ini adalah 23 item pertanyaan yang opsi jawabannya ini skalanya adalah Likert. Dari sangat tidak setuju atau strongly disagree sampai dengan sangat setuju atau strongly agree. Nah, kita ingin tahu apakah item-item di sini mampu mengukur tadi SPSS anxiety atau tidak, gitu ya. Kalau tadi saya bahas bahwa ada berbagai macam metode statistik untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, gitu ya. Tadi salah satunya adalah analisis faktor. Di analisis faktor itu kita bisa bagi menjadi dua. Ada explanatory factor analysis, ada confirmatory factor analysis. Nah, nanti teman-teman baca ini di yang sudah saya ambil gitu ya. Ini adalah pendekatan yang explanatory factor analysis. Bagaimana kita mencoba memfaktorkan dari 23 item ini, kita coba reduksi gitu ya, atau kita coba bentuk faktor-faktor yang mungkin dari 23 item di sini. Nah, hasilnya saya coba loncat, nanti teman-teman bisa baca sehingga nanti bisa membedakan dengan CFA yang akan kita bahas nanti. Nah, hasilnya adalah dari 23 item itu, tadi konstruk secara keseluruhan atau variabel yang mau kita ukur adalah SPSS anxiety. Ternyata dari 23 item ini bisa membentuk 4 faktor. Ya, yang pertama adalah fear of computer, yang kedua adalah fear of statistics, yang ketiga adalah fear of mathematics, lalu yang keempat adalah peer evaluation. Jadi item-item ini akan mengelompok, mengukur konstruk-konstruk yang berbeda, ya ada ini, atau indikator-indikator yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, pengujian validitas dan reliabilitas, saya akan pakai yang subscale yang kedua, ya, yang fear of statistics. Jadi kita akan fokus ke item 1, 3, 4, 5, 12, 16, 20, 21. Ya, silakan nanti dibuka GISP-nya. Saya sudah kirimkan data tentang fear of statistics. Jadi silakan teman-teman buka filenya. Di sini tadi ada 23 item ya, dari item 1 sampai item 23 yang tadi di PDF-nya di bukunya Discovering
discovering statistic using SPSS itu sudah tahu item pertama pertanyaannya apa, sampai dengan item kedua, tiga pertanyaannya apa. Nah, saya mau fokus ke yang subscale kedua ya, yang ini. Fear of statistic, item 1, 3, 4, 5, 12, 16, 20, dan 21. Kita akan coba uji validitas dan reliabilitasnya. Oke, untuk melakukan uji validitas dan reliabilitasnya, perhatikan di sini, apakah di JISP teman-teman sudah ada atau sudah muncul reliability, gitu ya. Kalau di saya sudah ada di sini. Kalau belum muncul, silakan munculkan dengan klik tanda plus yang ada di kanan atas, nanti centang yang reliability-nya. Ya, jadi silakan dicentang, nanti akan muncul menu reliability di sini. Oke, kalian klik reliability, lalu pilih yang unidimensional reliability. Oke, karena kita mau fokus ke ini, ya di sini kita mau fokus ke construct fear of statistics saja, maka kita hanya akan melihat item 1, item 3, item 4, 5, 12, 16, 20, dan 21. Silakan pindahkan item-item itu, ya disesuaikan 12, 16, 20, 21. Oke. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita baca, item 1 adalah statistic max micri, item 3 adalah standard deviation, excites me, 4 I dream, that person is attacking me with correlation coefficient, dan seterusnya. Kalian harus baca baik-baik jenis pertanyaannya ya. Kalau di psikometri teman-teman sudah tahu bahwa setiap item itu punya sifat, ada yang kita sebut favorable, ada yang kita sebut unfavorable. Nah, di sini di berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Di 8 item ya, di 8 item yang mau kita ukur, kalau teman-teman perhatikan di item nomor 3, ini standard deviation excites me, ini adalah contoh dari item yang unfavorable. Ya, artinya tidak mendukung konstruknya gitu ya. Nah, kalau biasanya ketika kita bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang unfavorable, itu codingannya harus kita balik. Nah, salah satu keuntungan atau kelebihan di JISP itu kita nggak mesti balik pengkodingannya. Kalau tadi pengkodingannya itu misalkan dari yang sangat tidak setuju ke sangat tidak setuju itu 1, sangat setuju itu tadi paling besar berapa? 4 ya. Nah, kalau di unfavorable kita harus balik pengkodingannya. Yang awalnya 1 jadi 4, yang awalnya 4 jadi 1, dan seterusnya. Nah, di sini dia menyediakan menu reverse scale item. Nah, ini khusus untuk item-item yang harus kita balik codingannya, gitu ya. Misalkan kalau di sini question nomor 3, ya karena dia unfavorable. Kalian pindahkan question nomor 3 ke reverse scale item, maka nanti dia akan secara otomatis membalik codingannya. Ya. Lalu klik analisisnya, di sini memperlihatkan tadi kita mau melakukan uji validitas dan reliabilitas. Yang mau kita pakai untuk reliabilitasnya adalah tadi metodenya pakai alpha Cronbach, maka centang alpha Cronbachnya, gitu ya. Lalu yang validitasnya di sini ada individual item statistik, teman-teman centang yang item race correlation. Oke, muncul hasilnya adalah di sini. Langsung ada, gitu ya. Nah, kalau misalkan uji reliabilitas itu tadi kita melihat nilai alpha Cronbach, patokannya adalah alpha Cronbach. Suatu alat ukur dikatakan reliable ketika alpha Cronbachnya di atas 0,7. Nah, di sini kita punya alpha Cronbachnya 0,821. Berarti dari sisi reliabilitasnya untuk alat ukur tadi, fear of statistic, kita bisa simpulkan bahwa alat ukurnya sudah reliable. Ya. Lalu untuk melihat validitasnya, teman-teman di sini bisa lihat dari item race correlation. Nah, tadi karena kita melakukan reverse scale dari question nomor 3, di sini ada notes-nya ya.
The following item was reverse scale question number 3. Jadi sudah dibalik pengkodingan. Nah, di sini kalian tinggal perhatikan saja item price correlation-nya. Ini adalah korelasi antara item dengan item yang lain ya. Kalau tadi kita pakai patokan yang di slide saya bahwa pada saat kita berbicara uji validitas di sini ya, maka dikatakan valid itu ketika di atas 0,3 atau ada juga yang memakai aturan di atas 0,5. Ya, kalau kita perhatikan di output yang tadi di sini, maka semuanya sudah menunjukkan di atas 0,3 ya. Artinya bahwa item 1, item 3, dan seterusnya sampai dengan item 21 itu sudah cukup valid. Artinya sudah cukup mampu mengukur apa yang mau kita ukur. Oke. Itu bahasan tentang uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan JASP. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai konfirmatory faktor analisis.